وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang mulia dan agung ini kita kembali berkumpul di dalam masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim semoga tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mendengarkan khutbah, kami atas nama pengurus Masjid Babus Salam Kabupaten Makassar akan menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian pertama yakni 11 Jumat yang lalu tanggal 12 Juni tahun 2020 yakni sebanyak Rp35.623.000. Adapun penerimaan yakni pemasukan Jumat yang lalu mulai bulan Jumat yakni sebanyak Rp4.107.000. Jadi jumlah saldo tambah penerimaan yakni sebanyak Rp39.730.000. Adapun pengeluaran yakni biaya transportasi Jumat dan operasional Jumat yakni sebanyak Rp1.750.000. Jadi jumlah pengeluaran yakni sebanyak Rp1.750.000. Yakni saldo kas pada tanggal hari ini yakni tanggal 19 Juni tahun 2020 yakni sebanyak Rp30.980.000. Penyampaian selanjutnya yakni acara Jumat pada hari ini insyaallah yang bertindak selaku khatib yakni Al-Ustaz Dr. Haji Idil Fitri Latif Imam, sedangkan yang bertindak selaku imam insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Hasan Tasri SPDI, sedangkan yang dipertiakan selaku muasyir yakni Muhammad Al-Ansar. Demikianlah yang sempat kami sampaikan, karena waktu Jumat masuk kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al-muhajirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah mari kita bersama-sama menjalankan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tiada hentinya menurunkan hidayah, nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga dengan hidayah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu hidayah iman, hidayah yang ditanamkan, ditancapkan dalam hati sahabat kita. Alhamdulillah dengan hidayah iman itulah kaki kita semua ringan melangkah menuju ke tempat-tempat ibadah, khususnya kita jamaah Masjid Abu Salam. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmah bagi segenap alam ini. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan pertemuan kita hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita ada 4 hal, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan ukhrawi kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Rasul mengingatkan kepada kita, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarluaskanlah salam, berikanlah bantuan makanan, hubungkanlah tali persahabatan, dan salamlah terutama sewaktu orang-orang sedang tidur, niscaya kamu sekalian akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi, termasuk hadis yang sahih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, afshus salam. Yang pertama, Rasul mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama harus kita lakukan adalah sebarluaskan salam. Salam bermakna doa. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam, selamat pagi Ustaz. Tapi paling bagus kita mengucapkan salam, kita mendengarkan salam, diucapkan secara sempurna dan dijawab secara sempurna. Jangan timbul di dalam hati kita, saya tidak tahu siapa yang bersalam itu, tiba-tiba saya dengar assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikenal atau tidak dikenal, karena dia mendoakan kita, maka wajib hukumnya
waktunya bagi kita untuk menjawab. Wa idza u'itum biha fahayyu bihasan minha aw ya, kalau kamu diberi penghormatan oleh seorang, maka jawablah penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. Kita dengar assalamualaikum, tidak perlu kita persoalkan siapa, tapi kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita selamat semua disertai rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat dan keberkahan itu telah meresap ke dalam diri kita berkat doa kita, berkat doa teman-teman kita yang menginginkan kita selamat, menginginkan kita tenang, menginginkan kita tentram, maka insya Allah akan meresap dalam diri kita dan kita menjadi orang yang salam, orang yang tenang, orang yang damai dan tentram. Di setiap kita menghadiri acara perkawinan, seringkali kita mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Semoga ananda samawah sakinah mawaddah warahmah. Tapi samawah itu bukan hanya sekedar ucapan, kita berdoa agar betul-betul mereka bisa mendapatkan seperti itu. Tapi sakinah yang pertama itu kita dapatkan ketenangan itu lewat ucapan-ucapan salam yang kita ucapkan setiap kali kita masuk, setiap kali kita masuk di rumah kita, masuk ke rumah orang lain, ucapkanlah salam. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah mengajarkan, kalau masuk rumah seorang, ucapkan salam. Betul-betul ketika dia tidak ada jawaban, jangan langsung masuk, tapi ucapkanlah salam. Doakan kepada orang yang ada di dalam rumah. Kita masuk di dalam rumah kita ucapkan salam. Jangan kita berkata, aku nih betul rumah kita, tetapi supaya kita bisa bertempat tinggal di tempat yang salam, yang damai dan tenang, kita ucapkanlah salam setiap kita masuk dalam rumah kita. Kita ketemu dengan teman, kita biasakan diri untuk menyampaikan, mengucapkan salam kepada sesama kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna biyadihi wa lisanihi wa yadihi. Seseorang muslim ialah mereka yang mampu menyelamatkan sesama yang muslim dengan lisannya dan dengan tangannya. Hadis ini memberi pengertian yang sangat mendalam kepada kita bahwa seorang muslim dikatakan seorang muslim, seorang yang tenang, seorang yang damai ialah yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian kepada sesamanya muslim, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Kaum muslimin yang mati berbagi. Yang kedua adalah watil ta'am, berikanlah bantuan makanan. Tentu kita bertanya, kenapa terselip kalimat watil ta'am? Kita banyak makanan sekarang ini. Kita harus merujuk kembali kepada sejarah pada awal masa berkembangnya Islam di kota Madinah. Banyak sekali orang-orang yang datang untuk belajar kepada Nabi. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di Madinah, sehingga Nabi kemudian membuatkan asrama di belakang masjid yang kemudian diberikan mereka gelar Ahlus Suffah, orang-orang yang selalu berselimut tinggal di sini. Mereka terkadang kehabisan makanan. Terkadang habis makanannya karena memang sudah lama tinggal dan belajar. Suatu ketika Rasulullah SAW di pagi, saya selesai sholat subuh, tiba-tiba kebiasaannya Nabi itu dia disiapkan oleh istrinya satu cantik, satu gelas besar susu kambing murni. Begitu Nabi mengangkat ke mulutnya, tiba-tiba Assalamualaikum ya Rasul. Silakan masuk. Kamu berapa orang di sana? Ahlus Suffah. Dibilang kami kurang lebih 40 orang. Banyak semua masuk di sini. Nabi kemudian mulai kembali minum, lalu diserahkan gelasnya ke orang pertama, keliling 40 orang itu minum, tiba kembali di hadapan Nabi. Semua merasakan
ketenangan, semua merasakan terpenuhi kebutuhannya hari itu karena susu kambing yang sangat enak. Tetapi ternyata kembali gelas besar itu di hadapan Nabi tetap utuh, seperti tidak ada bekas minuman orang lain, memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi, dan itulah termasuk salah satu mujizat Nabi, memberikan minuman kepada orang lain, orang merasa kenyang tetapi gelasnya seperti tidak kehabisan apa-apa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam memberikan bantuan makanan kepada seorang diperlukan adalah keikhlasan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Ini memberi pengertian yang sangat mendalam kepada saya dan kepada kita semua. Saya harapkan demikian, bahwa apabila kita memberikan bantuan kepada seseorang, harus kita melakukannya secara ikhlas. Ini ayat ini pernyataan orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Mereka berkata sesama penghuni surga, wa innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi bantuan makanan ini liwajhillah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Saya tidak mengharapkan balasan dari Anda dan tidak perlu ada ucapan terima kasih. Luar biasa Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita mendengarkan protokol seringkali menyampaikan informasi kepada kita, sumbangan yang masuk sekian. Seorang protokol yang memahami ayat ini tidak perlu berterima kasih kepada jamaah. Terima kasih atas sumbangannya Bapak-bapak. Tapi dijawab, semoga sumbangan dan bantuan Bapak-bapak mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita orang yang beriman yang memberikan bantuan, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura, tidak perlu ada balasan dan tidak perlu ada ucapan terima kasih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berfirman, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya sepanjang atau selama hamba itu memberikan bantuan kepada sesamanya. Saya ulangi, Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita, kepada manusia, sepanjang kita memberi pertolongan dan bantuan kepada sesama kita. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah-jamaah yang berbahagia, jangan kita pernah berhenti untuk selalu memberi bantuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan yang paling mendasar sekali, mana qasal mal bis sadaqah. Kita memberikan bantuan kepada orang lain dan harta kita tidak akan berkurang. Ma sadaqah, mana qasal mal bis sadaqah. Tidak akan berhenti, tidak akan berkurang harta kita karena memberikan bantuan atau memberikan sedekah kepada sesama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir ada wasilul arham, perbanyak teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai tingkat kesuksesan setelah berada di Madinah, mampu mengembangkan menyiarkan Islam secara damai di Madinah, dan dalam waktu yang hanya kurang lebih 10 tahun mampu menjadikan kota Madinah sebagai kota metropolitan pada masanya, dan sangat ramai karena orang-orang datang belajar kepadanya di kota Madinah. Kalau kita membaca sejarah, apa kunci sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu mengembangkan ajaran Islam di masanya? Maka jawabannya, Nabi mengembangkan silaturahim. Banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang ibu-ibu, "Ya Rasul, Muhammad, saya sudah muslim. Saya ingin bertanya kepada kamu." Silakan Ibu. "Saya sudah muslim wahai Muhammad, tetapi itu ibuku masih kafir.
Bolehkah, masih bisakah saya menyambung tali silaturahim dengan dia? Nabi berkata wajib. Pertama karena ia adalah ibu. Silaturahmi tetap terjadi walaupun kita berbeda agama. Yang kedua, contohkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi kebiasaannya setiap selesai sholat asar biasanya dia jalan-jalan sore bersama dengan sahabat. Tiba-tiba dari arah depan ada iringan jenazah. Sahabat yang bersama dengan Nabi melihat jenazahnya orang Yahudi yang meninggal. Mereka kemudian mundur dan duduk di pinggir jalan. Nabi hanya mundur satu langkah dan siap. Setelah iringan jenazah itu lewat, sahabat yang berdiri belakang berdiri bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini tetap berdiri? Nah yang meninggal itu adalah Yahudi, yang lewat itu adalah Yahudi. Nabi hanya tersenyum dan berkata, yang pertama betul dia adalah Yahudi, tetapi harus kita pahami, beliau juga adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah. Tetapi yang paling pokok sangat betul ia adalah Yahudi, tetapi ia adalah sebangsa dengan kita. Maksudnya kita hidup dalam satu negara yang sama. Artinya apa? Bahwa penghormatan kepada orang yang berbeda agama telah dikembangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa untuk membangun negaranya bukan hanya umat Islam khususnya, tapi semua orang diberikan kesempatan. Jadi Nabi pada waktu itu, kalau kita sekarang sudah lama mengenal di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, Nabi sudah mengembangkan sejak dahulu kala NKRI, Negara Kesatuan Madinah, siapa saja boleh masuk. Kita tetap bersaudara dan mengembangkan silaturahmi antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, setelah kita melakukan 3 hal, hati kita tenang, ada kepedulian dengan sesama, dan banyak teman, maka Nabi mengingatkan jangan lupa komunikasi ke atas. Wasallu wan nasuna, lakukanlah salat lebih-lebih tatkala orang-orang sedang tidur. Sampaikanlah segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, "Falyaqulu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Orang bertanya, kenapa wasallu, kenapa harus menyembah ke atas? Nah, Allah mengingatkan kepada kita, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya kamu sekalian menyembah kepada pemilik rumah itu, yaitu pemilik Baitullah. Kenapa? Allazi at'amahum min ju'. Dialah memberi makanan kepada Anda semua, kepada kita semua tatkala kita kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi ketenteraman, kesejukan kepada kita dalam keadaan khawatir. Seperti kondisi sekarang ini, rata-rata kita pakai masker karena tuan corona sedang lewat. Maka falyaqulu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jangan lupa selalu berserah diri, berdoa kepada Allah, meminta keselamatan, ketenteraman, sehingga kita terhindar dari keburukan jemaah corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sebagai kesimpulannya, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan duniawi maupun kebahagiaan ukhrawi kelak, lakukan 4 hal. Ciptakan dalam kondisi kedamaian, ketenteraman di antara kita, ada kepedulian kepada sesama, dan banyak teman, serta jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمركم واتقوا ما نهى ولكم الله أمركم بأمر فيه من أسفل من الملائكة بالكرسي قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا مكة خاصة وسائر بلدان إندونيسيا يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا مكة خاصة وسائر بلدان إندونيسيا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر